Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah kita masih bisa bersama-sama menyaksikan video presentasi dari kami kelompok 2 yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Ontologi dan Epistemologi Pendidikan Islam oleh dosen pengampu Haji Nur Fatur Rahman MPD yang beranggotakan sebagai berikut. Anggota pertama Antung Normalia Sari, anggota kedua Dewi Puspita, yang ketiga Ilma Saleha, yang keempat Rini Amalia, dan terakhir saya sendiri Muhammad Rifki Anwari. Berbicara tentang ontologi dan epistemologi pendidikan, pasti kita semua bertanya-tanya, apa itu ontologi dan apa itu epistemologi? Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik dari ontologi dan epistemologi pendidikan Islam. Kepada kelompok 2 dipersilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan materinya. Yang pertama yakni pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan Islam terbentuk dari perkataan filsafat, pendidikan, dan Islam. Penambahan kata Islam di akhir itu untuk membedakan filsafat pendidikan Islam dari pengertian filsafat pendidikan secara umum. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam mempunyai pengertian secara khusus yang ada kaitannya dengan ajaran Islam. Umar Muhammad Al-Qumi Al-Saibani melihat falsafah pendidikan adalah pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah falsafah dalam pengamalan manusia yang disebut pendidikan. Secara rinci dikemukakan bahwa falsafah pendidikan merupakan usaha untuk mencari konsep-konsep di antara gejala yang bermacam-macam, yaitu meliputi 1. Proses pendidikan sebagai rancangan yang terpadu dan menyeluruh. 2. Menjelaskan berbagai makna yang mendasar tentang segala istilah pendidikan. Dan yang ketiga, pokok-pokok yang menjadi dasar dari konsep pendidikan dalam kaitannya dengan bidang kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan falsafah pendidikan Islam yang berisi teori umum mengenai pendidikan Islam dibina atas dasar konsep ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, yakni pengertian ontologi pendidikan Islam. Ontologi terdiri dari 2 suku kata, yakni ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud dan logos berarti ilmu. Jadi, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Dalam konsep filsafat ilmu Islam, segala sesuatu yang ada ini meliputi yang nampak dan yang tidak nampak, yaitu metafisis. Metafisika sebagai cabang filsafat mengenai kenyataan, yaitu realitas, berusaha mencari hakikat sesuatu. Karena usahanya mencari hakikat, maka timbullah ilmu-ilmu keagamaan atau ketuhanan dan yang berhubungan dengan masalah apa. Meninjau persoalan secara ontologis adalah mengadakan penyelidikan terhadap sifat realitas dengan refleksi rasional serta analisis serta sintesis logis. Ontologis pendidikan Islam membahas hakikat substansi dan pola organisasi pendidikan Islam. Secara ontologis, pendidikan Islam adalah hakikat dari kehidupan manusia sebagai makhluk berakal dan berpikir. Jika manusia bukan makhluk berpikir, tidak ada pendidikan. Selanjutnya, pendidikan sebagai usaha pengembangan diri manusia dijadikan alat untuk mendidik. Berikutnya yakni karakteristik ontologi pendidikan Islam. Pada bagian ini dikelompokkan ke dalam 4 kategori adalah sebagai berikut. Pertama, berdasar pada ideologi ketuhanan. Kedua, komponen materi kesatuan holistik. Ketiga, bercorak humanistik. Keempat, jawaban atas hakikat dan ekstensi manusia.
Ada 3 kata kunci tentang pendidikan Islam, yaitu yang pertama taklim. Kata ini telah digunakan sejak awal periode pelaksanaan pendidikan Islam, mengacu pada pengetahuan berupa pengenalan dan pemahaman terhadap segenap nama-nama atau benda ciptaan Allah. Yang kedua ada tarbiyah. Kata ini berasal dari kata Arab, mengandung arti memelihara, membesarkan, dan mendidik yang kedalamannya sudah termasuk makna mengajar. Yang ketiga, ta'dib. Syekh Muhammad Naqut Al-Attas mengungkapkan istilah ta'dib adalah istilah yang paling tepat untuk menunjukkan makna pendidikan Islam. Kata ini berarti pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri peserta didik tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan. Dari ketiga kata kunci tersebut, berbagai pakar telah merumuskan tentang pendidikan Islam, yaitu yang pertama dari D. Marimba, mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Yang kedua, Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Yang ketiga, Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar dia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem yang dapat mengarahkan kehidupan peserta didik sesuai dengan ideologi Islam. Selanjutnya, epistemologi pendidikan Islam. Epistemologi berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik, atau prosedur untuk mendapatkan ilmu dan keilmuan. Dunia manusia nyaris selalu menjadi dunia pendidikan. Dalam pengertian ini, dunia senantiasa mengakui pendidikan adalah suatu hal yang penting. Nah, hal ini didasarkan pada beragam tujuan nilai, termasuk salah satunya yang utama adalah tujuan-tujuan etis untuk membuat manusia menjadi lebih baik. Pandangan ini kemudian dilengkapi dengan berbagai penjelasan bahwa pendidikan kemudian mempercayai instrumen utama guna mendidik manusia. Pendidikan mempercayai bahwa dengan membuat manusia menjadi berpengetahuan akan menjadi baik. Dari pendapat tersebut, terdapat pandangan yang mengatakan bahwa tanpa pengetahuan, dunia manusia tidak akan pernah sungguh-sungguh mampu berdiri menjadi dunia. Sebaliknya, jika ia menjadi ruang lenggang, tempat ribuan pasang mata hidup dalam situasi yang begitu mati dan tanpa nyala apapun. Epistemologi disebut juga sebagai teori pengetahuan, yakni cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan. Menyimak dari pernyataan tersebut, maka dalam pendidikan Islam harus mengetahui pendekatan dan metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk membangun pengetahuan tentang pendidikan Islam, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan pengalaman, yaitu pemberian pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan. Syekhul Bahri Zamrah menyatakan bahwa pengalaman yang dilalui seseorang adalah guru yang terbaik. Yang kedua, pendekatan pembiasaan. Pendekatan pembiasaan ialah suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis tanpa direncanakan terlebih dahulu dan berlaku begitu saja, yang ada kala tanpa dipikirkan. 3. Pendekatan emosional ialah
Usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini ajaran Islam serta dapat merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nilai perasaan tersebut pada diri manusia pada dasarnya dapat menyesuaikan diri terhadap keadaan sekitarnya. Misalnya dalam diri seorang dapat timbul rasa senasib dan sepenanggungan, rasa simpati, sedih, dan sebagainya. Yang keempat, pendekatan rasional. Pendekatan rasional adalah suatu pendekatan menggunakan rasio atau akal dalam memahami dan menerima kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kelima, pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional adalah usaha untuk memberikan materi agama dengan menekankan kepada segi kemanfaatan pada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang keenam, pendekatan ketauladanan. Pendekatan ketauladanan adalah memperlihatkan ketauladanan baik yang berlangsung melalui penciptaan kondisi pergaulan yang akrab antara personal sekolah, perilaku pendidikan, dan perilaku pendidik yang mencerminkan akhlak terpuji maupun yang tidak langsung melalui suguhan ilustrasi berupa kisah-kisah ketauladanan. Selanjutnya, metode yang dapat digunakan untuk membangun pendidikan Islam. Yang pertama itu adalah metode rasional, yang kedua metode intuitif, yang ketiga metode dialogis, yang keempat metode komparatif, dan yang kelima metode kritik. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu metode rasional. Dalam bahasa Arab disebut manhaj akli. Metode rasional adalah metode yang dipakai untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria kebenaran yang bisa diterima rasio. Menurut metode ini, sesuai dianggap benar apabila bisa diterima oleh akal seperti 10 lebih banyak dari 5. Tidak ada orang yang mampu menolak kebenaran ini berdasarkan penggunaan akal sehatnya, karena secara rasional 10 lebih banyak dari 5. Yang kedua, metode intuitif. Dalam bahasa Arab disebut dengan manhaj zauq. Metode intuitif merupakan metode yang khas bagi ilmuwan yang menjadi tradisi ilmiah barat sebagai landasan berpikir, mengingat metode tersebut tidak pernah diperlukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, di kalangan muslim seakan-akan ada kesepakatan untuk menyetujui intuisi sebagai satu metode yang sah dalam mengembangkan pengetahuan, sehingga mereka telah terbiasa menggunakan metode ini dalam menangkap pengembangan pengetahuan. Muhammad Iqbal menyebut intuisi ini dengan peristilahan cinta atau kadang-kadang disebut pengalaman kalbu. Yang ketiga, metode dialogis. Dalam bahasa Arab disebut manhaj jalani. Metode dialogis yang dimaksud di sini adalah upaya menggali pengetahuan pendidikan Islam yang dilakukan melalui karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua orang ahli atau lebih berdasarkan argumentasi-argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang keempat, metode komparatif. Dalam bahasa Arab disebut manhaj maqar. Metode komparatif adalah metode memperoleh pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan pendidikan Islam, baik sesama pendidikan Islam maupun pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya. Metode ini ditempuh untuk mencari keunggulan-keunggulan maupun memadukan pengertian atau pemahaman, supaya didapatkan ketegasan maksud dari permasalahan pendidikan. Yang terakhir, metode kritik. Dalam bahasa Arab disebut dengan manhaj naqdi. Metode kritik yaitu sebagai usaha untuk menggali pengetahuan tentang pendidikan Islam dengan cara mengoreksi kelemahan-kelemahan suatu konsep atau aplikasi pendidikan, kemudian menawarkan solusi sebagai alternatif pemecahannya. Manusia yang pada mulanya hidup dengan pola apa adanya karena pengetahuan, kemudian memulai hidupnya dengan cara serta kesadaran-kesadaran baru. Meskipun di era-era awal, peran pengetahuan berkisar pada aspek-aspek yang begitu pragmatis, terkait dengan berbagai pengubahan sisi praksis, keberlangsungan hidup semata,
Lahirnya pengetahuan telah menjadi era baru yang sepenuhnya berbeda dari sebelumnya. Dalam fashion misalnya, manusia pada mulanya hidup pada binatang tanpa pakaian apapun. Di era ini mulai mengalami gejala fashion, tertarik menggunakan pakaian-pakaian ala kadarnya. Dalam pemikiran manusia yang baru, inilah muncul pengetahuan-pengetahuan baru yang dapat bermanfaat bagi perkembangan manusia menjadi lebih baik. Jadi, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada meliputi substansi dan pola organisasi pendidikan Islam. Sedangkan epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik atau prosedur untuk mendapatkan ilmu dan keilmuan dalam pendidikan Islam. Mungkin itu dari kami. Apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.